Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lelia Fusnul Fatimah akan menjawab soal dari UTS Sistem Informasi Manajemen. Soal pertama, penjelasan terkait hal berikut sistem informasi manajemen. Lalu gabungkan uraian masing-masing menjadi pengertian sistem informasi manajemen. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Lalu informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti dan bermanfaat bagi manusia. Sedangkan manajemen merupakan ilmu dalam mengatur segala sumber daya yang ada pada suatu organisasi. Jadi, sistem informasi manajemen adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen untuk mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi yang dapat membantu manajer dalam melaksanakan pekerjaannya, serta menganalisis suatu permasalahan. Soal kedua, itu dampak internet dan sistem informasi pada keunggulan kompetitif. Nah, dampak internetnya itu adalah teknologi internet dapat digunakan oleh perusahaan manapun yang memudahkan dalam persaingan pada harga dan juga untuk memasuki pasar, terutama bagi pesaing baru. Internet juga dapat meningkatkan kekuatan menawar dari pelanggan yang dapat dengan cepat menemukan penyedia berbiaya terendah pada web. Lalu dampak sistem informasi pada keunggulan kompetitifnya, seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan di atas para pesaingnya, dikarenakan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Soal ketiga, itu ada 7 komponen utama infrastruktur IT, yaitu 1. Platform perangkat keras komputer. Platform perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystems serta 3 produsen chip terkemuka. Kalangan industri semakin secara bersama-sama menyepakati Intel sebagai prosesor standar untuk kegiatan komputasi organisasi bisnis dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux yang menggunakan prosesor buatan Sun Microsystems ataupun prosesor buatan IBM. Yang kedua, platform sistem operasi. Pada level client, 90% dari PC dan 45% dari perangkat genggam menggunakan sistem operasi. Misalnya, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau Windows Mobile untuk melakukan manajemen sumber daya dan kegiatan di dalam komputernya. Windows menguasai 70% dari pasar sistem operasi dan sisanya 30% menggunakan sistem operasi Unix atau dikenal sebagai Linux. Yang ketiga, aplikasi perangkat lunak perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sekitar 301 miliar US dollar untuk perangkat lunak pada aplikasi perusahaan yang dianggap sebagai komponen infrastruktur IT. Penyedia aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle. Juga yang termasuk kategori ini adalah perangkat lunak kelas menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle untuk menjadikan sistem aplikasi perusahaan yang sudah ada saling terhubung satu sama lain di seluruh lingkungan perusahaan. Yang keempat,
Pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak perusahaan pengelola database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Perangkat penyimpanan data fisik untuk sistem berskala besar didominasi oleh EMC Corporation, sedangkan untuk hard disk PC dikuasai oleh Seagate dan Western Digital. Yang kelima, platform jaringan atau telekomunikasi. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara. Jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Perusahaan pemimpin pasar telekomunikasi diantaranya adalah AT&T dan Verizon. Pasar ini dibanjiri oleh pesaing baru dalam layanan komunikasi nirkabel, internet berkecepatan tinggi, serta layanan telepon internet. Yang keenam, platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan, serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen guna mendukung sistem web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel. Yang ketujuh, jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Saat ini, perusahaan besar belum memiliki staf, anggaran, ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur TI yang dimiliki. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama. Memiliki perusahaan yang biasanya disebut sistem warisan dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja satu sama lain. Soal keempat, kelebihan pengelolaan data menggunakan database manajemen sistem adalah mengontrol pengulangan data yang konsisten, bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dan jumlah data yang sama, pemakaian data secara bersama-sama, meningkatkan integritas data, meningkatkan keamanan, menetapkan standarisasi, perbandingan skala ekonomi, menyeimbangi konflik kebutuhan, meningkatkan akses dan respon dari data, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pemeliharaan data melalui data independen, meningkatkan konkurensi, dan meningkatkan layanan backup dan recovery. Soal yang kelima, mengapa kebijakan informasi, administrasi data, dan jaminan kualitas data begitu penting dalam pengelolaan sumber data perusahaan? Jawabannya itu karena pengembangan lingkungan database memerlukan kebijakan dan prosedur dalam mengelola data organisasional, sama halnya dalam model data yang tepat dan teknologi database. Kebijakan informasi mengatur pemeliharaan, distribusi, dan penggunaan informasi dalam organisasi. Dalam pemeliharaan distribusi dan menggunakan sistem organisasi, korporasi besar, fungsi administrasi data formal bertanggung jawab atas kebijakan informasi, sama halnya dengan perencanaan data, pengembangan kamus data, dan pemantauan penggunaan data dalam perusahaan. Data yang tidak akurat
tidak lengkap atau tidak konsisten akan menciptakan permasalahan operasional yang serius dan permasalahan finansial bagi pembisnis karena mereka dapat menciptakan ketidakakuratan dalam penetapan harga akun pelanggan dan data persediaan, serta mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak menetapkan harga akun pelanggan dan data persediaan, serta mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak akurat mengenai tindakan-tindakan yang harus diambil oleh perusahaan. Perusahaan mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan bahwa data memiliki tingkat kualitas data tinggi. Hal ini termasuk menggunakan standar di keseluruhan bagian di perusahaan database dirancang untuk meminimalkan ketidakkonsisten dan data berlebihan, audit kualitas data dan perangkat lunak pembersih data. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.